Shalom, salam sade, salam hari Senin, salam mulai hijau. Mudah-mudahan awal Senin ini awal yang baik ya, awal yang bagus untuk market. Ya, itu udah mulai tondo-tondo nih ya, udah tondo-tondo positif dulu dia ke atas ya. Dan kita lihat ini market cap ada naik juga. Fear and greed udah keluar dari zona extreme fear ya, masuk di fear. Cuma BTC DOM-nya yang belum bersahabat, belum mau turun, malah agak naik dia. But anyway, udah mulai start positif ya. Mudah-mudahan pembukaan awal minggu ini di hari Senin ya, mudah-mudahan bawa positif. Walaupun minggu ini ya ada event penting ya, yaitu di Selasa nanti, Selasa siang di sini Jepang itu BOJ ya, Bank of Japan kemungkinan akan menaikkan rate lagi 0,25 basis point dari 0,75 jadi 1% ya. Sangat mungkin dinaikkan. Kita lihat itu salah satu event ditunggu, tapi Selasa bukan hari ini ya. Terus nextnya Rabu di Amerika, tapi kalau di Asia udah masuk Kamis pagi lah ya, itu FOMC ya, FOMC meeting juga interest rate decision. Itu juga yang ditunggu ya. Untuk pertama si Kevin Walsh akan habis ini kan dia akan ada conference-nya ya, ditunggu apa yang mau disampaikan ya. Itu yang juga jadi event penting. Jadi minggu ini yang di highlight itu ya Selasa sama Rabu lah ya. Kamis nggak ada terlalu gimana eventnya ya, seperti biasa kalau Kamis ya data gembel ya. Nah untuk minggu ini Jumat justru rada holiday. Jumat kalau nggak salah Amerika holiday itu, nggak ada market ya. Cina juga holiday ya, Cina, Hong Kong, Amerika itu holiday di Jumat. Jadi market ini di Selasa, Rabu sampai Kamis lah kayaknya lebih ini. Oke. Dan untuk hari Senin ini mudah-mudahan ya positif, begitu market ini buka udah langsung positif hijau gitu ya, naik bebarengan. Sau ya, perak sau lumayan tadi nanjak. Saya juga lihat beberapa, saya tunggu tadi kan. Terus udah di ini saya coba masuk tadi di 4330 saya masuk short karena saya lihat udah hijau tebal sekali, udah 2,5%. Tapi sempet nanjak, saya pikir waduh kena tendang lagi. Tadi sempet ke 4336, saya masuknya di 4330 saya short. Sempat ke 4336, tapi saya pikir aduh ini kayaknya kena tendang ini ya. Kalau dia nanjak lagi ke atas, saya pikir kan. Ternyata di 4336 doang udah tuh dia mulai turun ya. Dan ini posisi udah ada profit tapi belum saya TP. Masih ini saya tunggu lebih agak drop lagi kalau bisa ya. Jadi itulah untuk SAU udah masuk di 4330 tadi saya ambil posisi short. Mudah-mudahan awal ini ada rezeki lah. Kalau dilihat dari kripto udah agak senang nih, koin-koin kemarin pas dia drop kita belanja ya, udah mulai oke nih. Mulai agak hijau kan, agak enak dilihat. Cuma harapan kita BTC DOM-nya kalau bisa turun biar altcoin perform gitu ya.
Tapi at least udah aura positif lah, itu yang buat kita agak senang gitu ya. Tinggal nunggu ini BTC DOM-nya lebih turun lagi biar lebih mantap lagi altcoin yang kita serok kemarin kan. Minggu-minggu kemarin itu pas turun orang takut, orang begini, orang begitu ngomongnya kan. Ini akan ke 50, akan ke sekian. Kita bodoh, kita sesuai inilah ya. Ya kita belanja yang sangkut, kita DCA. Ya, mudah-mudahan nanti akan lebih baik. Nah, saya sendiri tadi pagi saya ada scalping juga. Ada scalping long itu koin DEX-nya Solana Jupiter ya. Karena saya lihat dia punya ini naik TVL. Itu koin yang di launch, koin-koin yang SpaceX itu ya. Itu ada juga yang di jaringannya Jupiter. Bukan di jaringan, di DEX-nya Jupiter, jaringan Solana ya. Jadi jaringan Solana yang agak naik. Makanya Solana agak naik hijau juga dibanding koin lain. AVAX yang belum gimana, AVAX hijau tipis. Tapi kalau lihat dari candlenya untuk Avalanche kayaknya bisa nih naik ke $7.50 ya. Harusnya. Ini sekarang saya buat video $6.76. Agak lemot sih AVAX dibanding koin-koin kayak Solana gitu ya. Tapi kalau dilihat chartnya tadi saya cek, agaknya harusnya ke 750 bisa tuh Avalanche ya. Ya mudah-mudahan lah harapan kita ya. Dan bagusnya mungkin market juga yang nggak tahu sih, ini buka market dia langsung ini ya, gold hijau ini juga lumayan, kripto juga lumayan hijau, logam mulia yang hijaunya tebal, dolar agak drop ya, dolar indeks ini 99,2 ya. Jadi kalau kita lihat mungkin aja bisa agak drop malam ini juga ya, kalau dilihat dari event hari ini. Hari ini sih untuk Senin, kalau kita lihat di Senin ini jam 8.30 New York Empire State Manufacturing Index untuk June ya. Ini kalau dilihat ini turun nih. Previously 19,60, dia punya forecastnya turun, estimasinya di 13,20 ya. Ini salah satu kurang bagus ya. Terus untuk jam 9.15 nya industrial production yes over yes, dia nggak kasih estimasi, terakhirnya 1,35% ya, 1,3%-an. Tapi dia punya industrial production month over month, yang yes over yes dia nggak kasih forecastnya, estimasinya, tapi yang month over month ada. Nah, mengalami penurunan nih. Previously 0,7%, ini forecastnya turun ke 0,3% ya. Jadi ya harusnya kalau ini saya rasa yes over yes-nya juga turun ini ya. Jadi kalau lihat dari event yang ada hari ini, New York Empire State Manufacturing Index-nya mengalami penurunan, industrial production juga mengalami penurunan, ya USD harusnya lebih lemah gitu ya, lebih melemah. Gua rasa malam ini yen bisa agak lebih menguat ya. Ini tadi pas buka dia yen sempet menguat dikit di 159, berapa tadi saya lupa. Tapi ini agak melemah balik ke 160,2 nih, barusan saya cek sebelum saya buat video.
Tapi harusnya mungkin kebanyakan orang short kali ya. Untuk dolar ya, dan banyak yang mungkin ngelong ya. Tapi ya itu harusnya menguat sih Yen. Kalau dilihat ini ya, besok dia akan menaikkan interest rate-nya ya. Sangat besar kemungkinan dinaikkan gitu. Dan terus juga kalau event malam ini data yang dirilis sesuai forecast mengalami penurunan, ya US dollar harusnya lebih melemah, yen akan lebih menguat ya. Mudah-mudahan rupiah juga lebih membaik gitu ya penguatannya. Nah, untuk BTC ini sekarang di posisi 65.800 sekian ini saya buat video ya. Mudah-mudahan ini nanjak dulu ke 69 ya. Harapan kita nanjak dulu ke 69.000. Jangan tanggung ke 67, 69 dulu. Kalau bisa tembus 70 ke atas. Tapi at least kayaknya ini kita lihat dia ke 69 dulu lah harapannya. Dan kalau bisa BTC DOM-nya turun. Itu harapan kita biar altcoin lebih baik performnya. Dan ini juga ya menyambut inilah kemungkinan juga positif dengan udah dinyatakan deal ya. Trump mengumumkan deal dengan Iran ya. Berarti saya rasa udah selesai. Jadi kedepannya itu saya rasa Amerika sama Iran udah nggak ada serang-serangan. Saya yakin kalau udah deal. Tapi dengan Israel masih akan, saya rasa akan ini. Israel ini nggak akan ini. Mungkin akan keras lagi nanti. Gua rasa dia dengan Israel. Tapi dengan Amerika ini udah jelas kelar ini. Jadi ya perkiraan saya perangnya itu udah kelar. Sebenarnya udah dari kemarin itu kelar semenjak ceasefire udah agak ini. Terus sempat beberapa hari lalu sedikit memanas serangan, tapi diredup balik. Udah akhirnya deal. Deal berarti udah kelar perang Amerika dengan Iran ini. Jadi seperti perkiraan saya, walaupun orang hujat saya bilang nggak akan panjang, nggak akan seperti Rusia Ukraina gitu ya. Ya ini terbukti, udah diumumkan deal ya, cuma 3 bulanan lebih. Kalau dihitung dipotong dengan genjatan senjata, ceasefire, sempat pulang itu ya 2 bulanan gitu ya. Jadi ya itu seperti perkiraan saya, dan saya yakin ini udah kedepannya Amerika sama Iran udah nggak ada serang-serangan. Cuma Iran sama Israel bisa akan ada serang-serang lagi, itu sangat mungkin ya. Itu dari zaman bahula lah udah musuh bebuyutan mereka di situ kan. Jadi nah kalau untuk Iran Ameriknya gua rasa setelah deal ini kedepannya udah nggak ke situ. Trump juga udah akan fokus ke pemilunya ini. Udah mepet juga waktu dia itu ya. Jadi dia juga kejar mau deal gitu. Maka dia pressure kasih tekanan gitu kan. Dan akhirnya udah deal. Tapi apapun itu dibalik itu ya, deal ini juga kerja mediator yang baik dari Pakistan saya rasa, karena di belakang ini dealnya itu Pakistan yang terus mediumisasinya ya. Great job buat presiden Pakistan presiden ya, bukan prime minister ya, bukan perdana menteri, harusnya presiden ya, presiden Pakistan ya. Itu dia yang mediasi lah, good job buat dia gitu kan. Jadi satu hal ini, minyak agak drop ya, tapi ini kok katanya nanti minyak pasti akan naik ini, masih ini karena banyak kekurangan, kilang-kilang udah dihajar. Ini kan sementara aja, market volatile lah, di market maker ngolah juga gitu kan. Tapi saya yakin ke depan masih akan naik gitu ya, karena sebenarnya kekurangan banyak, kilang-kilang hancur, terus yang menurunkan produksi dengan ketidak
perang ini dengan ketidakstabilannya, ya, mereka turunkan produksi juga, jadi itu juga efek gitu. Tapi agak long term kita lihat, ini sementara dia naik turun, ini dibanting lagi, itu kan volatile market maker, mainkan market gitu. Tapi kalau kita lihat secara panjang, minyak ini masih akan naik gitu, walaupun sesaat ini dia drop, ya. Jadi itu aja pembahasan kita untuk di hari Senin ini. At least positif lah, begitu Trump announce deal juga market nyambut positif lah, ya. Baik juga gitu, juga kita harap ya dengan berhentinya itu perang Iran-Amerika juga lebih agak baik buat global. Kalau berkepanjangan justru lebih menyengsarakan banyak negara, ya rakyatnya kena imbas gitu, ya kan. Ini juga positif lah, kita doa memang bagus lah ini kelar. Dan juga sekarang udah kelar, satu sinyal bagus buat market. Kita kan lagi nunggu si Trump ini fokus poles market, dia mau pemilu kan, biar udah kelar lah, Iran tutup buku lah, ya, suruh dia fokus ini, dia harus naikkan suara, dia harus menang dia ini, ya, partainya harus ini. Kalau enggak bahaya dia, ya, dia kalau dia nggak menangkan Kongres sama Senat, satu aja dia nggak menangkan, itu posisinya ribet gitu pasti di ini, karena mereka terus cari celah untuk jegal dia, atau mau kudeta dia, atau mau impeach dia gitu. Kemarin aja waktu minggu lalu dia pergi ini attend pertandingan, itu dia sempat ketiduran, udah langsung Partai Biru udah kumat nih, oh dia mengalami gangguan kesehatan, harus dicek itu, kalau nggak ini ya udah dia harus mundur gini. Jadi dia terus dicari celah gitu kan. Nah dianya udah harus fokus, makanya dia Iran ini harus kelar perang, dia harus nggak kesana lagi, harus fokus ke pemilu legislatif ini untuk partainya. Dia harus poles market tuh, posisinya agak terancam juga sekarang gitu. Ya terancam nggak, masih rawan lah istilahnya ya, karena begitu ada celah, lawan politiknya udah langsung nyerang, ya kan, belum lagi yang mau bunuh. Jadi para politik sekarang. Anyway, ya kita anggap positif ini deal ya, biar dia fokus di dalamnya dan ekonominya, dan bisa dia poles market. Oke, itu aja harapan kita. Salam syariah dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.